got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my mind, and you know that. Up over the things to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just show her a little. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 grup 7 dengan mentor Kak Devi. Di sini kelompok kami ingin mereview tugas soft skill mengenai buku filosofi teras by Henry Manampiring. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama ada Della Octaviani dari STT Terpadu Nurul Fikri, yang kedua saya sendiri Diki Garcia dari STT Terpadu Nurul Fikri, yang ketiga Diatri Hardianti dari Universitas Bina Insani, yang keempat ada Hurul Aini Syafira dari STT Terpadu Nurul Fikri, yang kelima ada Syarifah Arvina dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Saya adalah Octaviani dari Sekolah Tinggi Terpadu Nurul Fikri. Nama saya Diatri Hardianti dari Universitas Bina Insani. Perkenalkan, nama saya Aurelina Safira dari STT Terpadu Nurul Fikri. Halo, perkenalkan saya Sarifah Arvina dari kampus STI Pembangunan Tanjung Pinang. We must up the place, turn up the bass and let them all out. Makna dari bacaan buku filosofi teras ini ialah yaitu masa lalu sudah mati. Jika filosofi teras memiliki perspektif yang cukup tegas terhadap masa lalu, bisa terbayangkan bagaimana para filsuf selalu menyikapi masa lalu. Benar, masa lalu sudah benar-benar masuk kategori di luar kendali. Tidak ada celah sama sekali untuk keluar dari situ. Masa lalu sudah mati semati-matinya, kecuali kamu menemukan mesin waktu. Baik, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Filosofi Teras by Henry Manampiring. Alasan mengapa saya dan rekan kelompok saya ingin mereview buku ini karena buku ini sangat cocok untuk kaum anak muda atau Gen Z yang di masa sekarang. Apalagi yang sering merasa pikiran buruk, depresi, cemas, dan rasa takut, kurang semangat, negative thinking about yourself. Buang-buang waktu jika masih berada dalam tahap perasaan yang saya sebutkan tadi. Tentu bagi sebagian orang berat sekali untuk mengubah pikiran negatif yang apa-apa itu harus dipikirin menjadi positive thinking, menyehatkan pikirannya. Salah satu isi buku filosofi teras yang saya dapatkan ialah di bagian tentang masa lalu sudah mati, yang dimaksud ialah segala sesuatu yang sudah terjadi tidak perlu disesali karena semua sudah memiliki keteraturannya dan hukum alam. Lebih baik dievaluasi kembali untuk diperbaiki. Baik, sekian review dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna dari isi buku Filosofi Teras. Adalah buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep
filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku filosofi teras terbit pada tahun 2019 serta memenangkan Book of the Year di Indonesia International 2019. Filosofi teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapan semakin banyak orang, apalagi Gen Z, lebih memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Buku filosofi teras ini membahas tentang filsafat Stoik, dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan masalah hidup dan serta memberikan solusinya. Lebih dari 2000 tahun lalu ada sebuah mazhab filsafat yang menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Mazhab filsafat tersebut bernama Stoicisme atau filosofi Stoa. Akan tetapi, Henry Manapiring memperkenalkannya dengan istilah filosofi teras yang kemudian menjadi buku ini. Karena buku filosofi teras ini mampu menggambarkan filsafat Stoa secara sederhana, rinci, dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menumbuhkan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku filosofi teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi real time kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai dengan generasi Gen Z. Filosofi teras berfokus pada tujuan untuk hidup lebih tenang dan terbebas dari emosi negatif. Baik, terima kasih. Jadi, kesimpulan buku filosofi teras oleh Henry Manapiring ini ialah buku pengembangan diri yang membahas filosofi kehidupan dan bagaimana mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, dan juga keberanian berdasarkan filosofi Stoa. Buku ini menekankan pentingnya menyelaraskan diri dengan alam dan menggunakan akal sehat agar tidak terbawa emosi negatif. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk masalah sehari-hari dan memberikan perspektif baru tentang berbagai topik termasuk cinta, media sosial, dan isu-isu budaya. Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga cocok untuk pembaca dari segala usia dan juga latar belakang. Secara keseluruhan, buku filosofi teras ini ialah buku berharga yang dapat membantu pembaca mengembangkan filosofi kehidupan praktis berdasarkan stoicisme. Buku ini ditulis dengan baik, informatif, dan inspiratif, sehingga wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan juga memuaskan. Sekian dari review buku tentang filosofi teras dari kelompok kami. Semoga review buku tersebut dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please.